akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Iwan dari Jakarta. Terima kasih dan rombongan untuk Jakarta yang saat ini hadir. Gereja Shalom Juang tetap banyak terima kasih kesempatan kesediaan Pak Iwan dan keluarga yang saat ini rawuh di Purworejo. Kiranya Tuhan memberkati dan dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan semuanya itu Tuhan akan memberkatinya. Dan kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Iwan. Kita sambut pujian nomor 98. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal dan selanjutnya. Pujian nomor 98. Rindu aku kan Injilnya. 2, 3. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajar, firman hidup kekal, firman indah, firman ajar, firman hidup kekal. Silakan Pak Iwan. Ya udah, oh ada. Ya. Pak, ini enggak palanya enggak ini. Maaf ya, Pak. Karena di sini memang kartunya itu tri, jadi sinyalnya tidak. Terus pakai apa kan? Pakai juga sama. Paling sini yang bagus ini XL ya. XL itu apa? Ini simpati juga kurang bagus. Ya, dan si XL saya lihat sinyalnya lebih kencang. Ya mungkin nanti depannya disiapin juga berapa kartu. Ya baik, selamat pagi. Saya senang sekali kita bisa ketemu lagi ya di sini. Memang saya berangkat dari Jakarta itu hari Jumat jam 6 sore ya. Memang saya rencana ke Dieng dulu. Sampai di Dieng itu sekitar pagi-pagi ya, memang masih jam-jam 6. Di sana baru ke Jogja dan tadi dari pagi ke sini saya lihat masih jam 7:30 isi bensin di daerah Jogja itu buka kencana. Saya pikir Pak Yakub bilang dekat-dekat sini ada jalan yang lagi diperbaiki katanya, bisa macet. Akhirnya saya masuk, memang mau main ke underpass itu, karena dia katanya itu kena perbaikan jalan, kata dia. Pas saya kesini pun hari ini kayaknya masih belum selesai kayak gitu. Makanya saya bilang ke sana muter gitu sedikit. Baik, saya akan teman-teman kita buka dari Kisah Rasul. Kisah Rasul ya. Pasal 3, Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Baik, kalau sudah semua ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu
bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, silakan Tuhan Yesus. Memang kita kemarin belum lama sudah memperingati baik itu hari Paskah ya, di mana Yesus itu mati di salib, kemudian 3 hari dia setelah dikuburkan dia bangkit. Tetapi Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia harus ya mempertunjukkan, khususnya memang hanya kepada murid-murid. Kepada yang bukan murid Yesus mah nggak penting. Kenapa? Karena memang mereka tidak ada kepentingan ya dengan program yang Yesus sudah rencanakan. Hanya mungkin tentara yang jaga di kubur itu ya mengalami. Tetapi alasan Yesus tidak langsung naik ke surga itu ya untuk kepentingan murid-murid. Kenapa? Karena walaupun murid itu selamat, wanita itu yang itu kasih kabar kepada muridnya, tetap mereka nggak percaya. Ya, mereka tetap melihat dan memang Yesus nggak ada. Tetapi tentara yang jaga itu melapor ke imam-imam besar itu, ahli Taurat itu yang nyuruh mereka. Isunya adalah Yesus itu mayatnya dicuri ya, bukan bangkit, sehingga pengaruh itu kepada murid masih sama ya, walaupun mereka merasa nggak mencuri, ya kita nggak tahu. Misalnya mengatakan, anak-anak ada nggak lauk pauk ya? Nggak ada katanya. Coba tebarkan di sebelah kanan, kamu akan dapat. Ketika mereka tebarkan dan mau angkat, mereka nggak bisa angkat. Bukan kesangkut ya jalannya, tetapi karena banyaknya ikan. Dan mereka itu baru sadar bahwa yang dia katakan Tuhan ya. Jadi mereka sekarang sudah mulai perlahan-lahan yakin bahwa Yesus yang selama ini mereka ikuti itu bukan hanya manusia biasa seperti mereka. Walaupun Yesus itu bisa lapar ya, dia nangis kalau sedih, di situ tidur kalau capek dan segala macam. Tetapi ternyata Yesus ini bukan hanya manusia saja, tapi dia adalah Tuhan Israel. Tapi sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ada nggak ya? Nggak ada kan? Ujung bumi itu apa? Maksudnya ke seluruh dunia. Bumi ini kan bulat ya kan? Nggak ada ujung buminya. Tapi maksudnya itu ke seluruh dunia. Makanya orang-orang Kristen dan Tuhan, mereka sampai rela dari negara yang maju itu, mereka masuk ke pedalaman itu di Indonesia. Ada yang masuk ke pedalaman Kalimantan, ada pedalaman Papua. Kenapa? Karena pedalaman itu juga ada orang yang juga mereka memiliki hak ya mendengar firman Tuhan. Jadi mereka rela meninggalkan negaranya untuk mendengar Tuhan. Mereka masuk sana memang nggak bisa langsung faktor bahasa ya kan, tapi mereka belajar bahasa, belajar budaya, supaya apa? Firman Tuhan yang akan disampaikan itu mudah dimengerti sama penduduk di pedalaman itu ya. Jadi mereka berkorban sangat banyak itu, baik itu waktu ya, biaya dan segala macam. Bahkan tidak sedikit nyawa mereka juga apa? Terancam. Tapi mereka mau kali itu apa? Kan itu
di samping tinggal 11 rasul, juga rupanya ada beberapa orang yang percaya, sehingga jumlah mereka 120 orang, cukup banyak ya. Mereka kumpul, mereka berdoa, terus mereka mengadakan pemilihan pengganti dari Yudas ya. Yudas kan sudah bunuh diri, harus diganti itu, dan terpilihlah Matias ya, sehingga jumlah mereka rasul itu tetap 12. Tapi secara keseluruhan jumlah murid Yesus itu ada 120 orang. Nah, setelah pada hari Pentakosta ya, yang dilakukan oleh orang Israel, nah disitulah mereka sedang kumpul, tiba-tiba ada suara keras ya, bunyi keras seperti angin katanya, seperti ya, tapi bukan angin. Dan mereka dihinggapi katanya ya, sebetulnya bukan dihinggapi, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ingat, dipenuhi itu bukan mereka dapat Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai apa? Roh Kudus. Sudah ada dalam hatinya. Sekarang pada waktu Pentakosta itu mereka dipenuhi. Ya, dipenuhi itu artinya ditambah ya, diperlengkapi lagi. Sehingga Roh Kudus itu memenuhi mereka, dan efeknya ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, di situ ada orang-orang Israel yang dari segala penjuru dunia yang merantau pulang ke Yerusalem. Misalnya ada dari sini yang merantau ke Jakarta ya, atau ke Bandung. Nah, mereka pulang ke sini. Biasanya mereka juga sudah bisa bahasa Sunda kan, kalau dari Bandung ya kan, atau dari daerah lain, dari mana luar negeri, mereka bisa bahasa sana. Nah, tiba-tiba ketika mereka kumpul di situ, mereka kumpul yang keras itu penduduk situ ngumpul, dan ada apa nih? Nah, murid-murid Yesus itu tiba-tiba tanpa sekolah, tanpa belajar bahasa, mereka bisa bahasa Sunda misalnya, yang ada dari Sunda, ada dari Bandung sini kan. Nah, ini orang kan orang desa, kapan belajar bahasanya kok bisa tanpa belajar? Itu karena apa? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Jadi efeknya mereka bisa berbagai bahasa dari orang-orang yang pulang kampung itu, dan mereka tahu itu bahasa saya pakai di sana tuh. Ingat ya, yang murid-murid bisa itu bukan bahasa roh yang sekarang lagi ngetren ya kan, bahasa perintah Tuhan, dan Tuhan turun melihat buat komunikasi, dipaksa sama Tuhan supaya mereka apa? Menyebar dengan tidak bisa ngomong dengan satu sama lain, itu bahasanya dibikin beda. Jadi gampang bagi Tuhan, dia bisa bikin bahasanya itu beda. Pada waktu hari Pentakosta, Tuhan juga bisa bikin bahasanya itu murid-murid bisa ngomong ya. Jadi bagi Tuhan gak ada apa ya mustahil. Jadi itulah mujizat yang pertama ya. Dan orang-orang yang kumpul di situ adalah orang-orang yang terlibat untuk menyalibkan Tuhan Yesus ya. Mereka juga yang berteriak, salibkan dia. Petrus bilang, kamu yang membunuh Yesus ya, tetapi Tuhan membangkitkan dia. Dan kalau kamu nggak bertobat, nggak percaya sama Tuhan Yesus maksudnya ya, kamu tidak akan diselamatkan karena kamu sudah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Itulah berita yang disampaikan oleh Petrus. Mereka bisa ngomong ini bukannya mabuk. Kenapa? Karena kalau orang mabuk itu nggak siang katanya, biasanya bukan jam segini ya, mungkin malam atau apa ya, dan nggak mungkin mereka mabuk. Nah, setelah itu mereka hatinya tersentuh ya oleh Tuhan, dan mereka bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga jumlah pada waktu itu Tuhan menambahkan dari 120 orang menjadi 3.000. Bayangkan ya, 3.000 orang pada waktu itu bertobat dan Tuhan Yesus mereka dibaptiskan. Jadi efeknya sangat luar biasa. Nah, kemudian apakah murid-murid yang bisa bahasa itu habis itu besoknya bisa bahasa itu lagi? Enggak ya. Hanya waktu itu mereka ngomong seperti biasa lagi. Jadi kenapa itu ditunjukkan? Supaya nih orang-orang yang merantau pulang kampung itu mereka percaya dengan pemberitaan dari Petrus ya, bahwa yang saya beritakan, yang kami beritakan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa,
disertai dengan tanda dan mukjizat ya. Kenapa? Karena dulu mereka nggak seperti kita ini, Alkitabnya udah lengkap ya. Kita kemana-mana bisa bawa Alkitab, bahkan di HP pun udah ada Alkitab ya, udah praktis. Tapi dulu mereka nggak bisa, boro-boro bawa Alkitab. Misalnya dia mau bawa kitab Yesaya, itu nggak sekecil ini ya zaman dulu. Itu beratnya kadang-kadang dibuka begini ya, itu beratnya minta ampun itu ya. Kenapa? Karena dulu tulis tangan ya kan, dan panjang sekali itu, dan itu nggak pernah dibawa, ditaruhlah di tempat bait Allah, di sinagog itu. Jadi mereka harus disertai dengan tanda yang luar biasa ya. Nah itulah tujuan dari Tuhan mengadakan itu bisa bahasa bermacam-macam. Tujuannya apa? Harus menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil supaya orang diselamatkan. Dan nggak berhenti di situ, ya. Tadi yang kita baca itu adalah mukjizat yang selanjutnya. Kenapa pada masa Rasul itu Tuhan sering menunjukkan banyak mukjizat? Karena penting. Tadi supaya apa? Orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu bertambah yakin bahwa apa yang disampaikan oleh murid ini adalah firman Tuhan yang benar, yang dari Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang bohong gitu, yang maha kuasa ini ya. Nah, ketika Petrus dikatakan di sini ya, dan Yohanes itu menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang ya, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah ya. Mereka masuk ke bait Allah. Dan di sana dikatakan ada seorang lumpuh laki-laki ya, yang lumpuh sejak lahirnya. Ya, jadi dia lumpuh sejak lahir. Kalau kita nanti terus baca itu udah 40 tahun mereka dia lumpuh sejak lahir ya. Jadi sejak lahir dia nggak bisa jalan, lumpuh ya. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan itu ya. Kemudian dia selalu diusung, dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi diusung itu digendong ya, ya entah sama saudaranya, ya entah yang lain. Dan tiap-tiap hari dikatakan ditaruh di depan gerbang bait Allah. Itu ini bait Allah, disitulah di depan itu ya, di mana orang keluar masuk ya untuk beribadah. Tujuannya apa? Ya itu pasti tujuannya untuk meminta sedekah ya. Sekarang saya lihatin tadi naik mobil dari sana ini, dari Jogja ke sini, orang-orang yang minta sedekah itu buat macam ya. Sekarang pakai apa tuh? Diputih-putih semua ya, itu dikasih putih muka wajahnya. Tetap tujuannya apa? Minta sumbangan ya. Entah itu duitnya buat siapa nggak ngerti ya. Ada lagi tadi kardus saya lihat ditulis ini ya, minta sumbangan buat Palestina misalnya, itu kan macam-macam. Pokoknya mereka tujuannya meminta-minta. Dan di sini juga sama. Orang yang lumpuh itu ditaruh tiap-tiap hari di pintu gerbang bait Allah ya, oleh mungkin temannya, saudara nggak tahu itu, digendong itu taruh di situ, mungkin selesai nanti dibawa lagi. Tujuannya hanya untuk meminta-minta ya. Kalau orang lumpuh itu memang ya nggak bisa kerja ya, wajar dia minta-minta. Tapi kalau orang-orang yang di jalan itu kan masih sehat ya, harusnya mereka apa? Kerja mestinya kan. Tapi mereka ya minta-minta ya, nggak tahu lah itu tujuannya bagaimana ya. Dan orang ini ditaruh di situ dan dia minta-minta. Nah, ketika itu Petrus dikatakan dan Yohanes juga lewat di depan dia. Dan orang lumpuh ini seperti biasa meminta apa? Sedekah dikatakan di sini. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes? Emas, perak, nggak ada sama saya. Waktu itu untuk menukar bahan penukar ya emas dan perak. Kalau sekarang mungkin saya nggak punya uang gitu kan. Ada uang yang harus saya berikan. Tapi katanya saya punya sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Itu apa? Nah ini katakan. Ya, mereka menatap dia dan berkata, lihatlah kepada kami. Orang itu menatap mereka dengan harapan
mereka. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi emas perak nggak ada sama saya. Apakah Petrus harus bohong? Ya benar, memang dia apa? Nggak punya emas dan perak, nggak punya uang yang dia pegang. Tapi apa yang saya punya saya akan kasih. Mungkin dalam pikiran orang lumpuh ini, apa ya? Jangan-jangan sertifikat gitu ya. Nah, ternyata apa yang dipunya oleh Petrus dan Yohanes bukan benda yang apa? Kelihatan seperti emas dan perak. Apa yang dia punya? Nah, dia bilang dia punya ya itu katakan ini nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes cuma nama demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Kenapa disebut orang Nazaret? Padahal Yesus lahirnya di Bethlehem. Kenapa dibilang orang Nazaret? Karena memang Yesus setelah lahir kan menyingkir ke Mesir. Setelah menyingkir ke Mesir mau kembali lahirnya di Nazaret. Itu jauh. Kalau Bethlehem adanya di provinsi Yudea di bawah pemerintah Nazaret di utara itu provinsi Galilea, itu jauh sekali. Dan di sana Yesus besar sehingga Yesus dikenal orang Nazaret. Numpang lahir di Bethlehem, tapi dia besarnya dari kecil sampai dia melayani itu dia di Nazaret. Makanya dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berdiri ya sini ya. Dikatakan berjalanlah ya, berjalanlah karena yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini yaitu berjalan. Bayangkan sejak lahir nggak pernah hanya dengan satu nama, demi nama Yesus Kristus orang itu berjalanlah. Nah itu ya. Jadi apa yang diharapkan dapat duit enggak, ternyata cuma dikasih nama ya. Kalau kayak kita ini satu nama ya itu ya, tapi dikasih nama, tapi nama itu bukan nama sembarangan, tapi nama yang sangat berkuasa. Demi nama Yesus orang itu berjalanlah. Dan dikatakan setelah itu apa yang terjadi? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri ya. Jadi setelah ngomong gitu bukan berarti orang ini langsung lompat enggak ya, tapi dibantu dulu. Tangan kanannya bantu berdiri. Kalau orang ini nggak yakin, nggak mau diri, udah nggak bisa jalan ya. Petrus sama Yohanes bantu berdiri, orang lumpuh itu juga ikut ya, mau berdiri. Setelah berdiri dikatakan seketika itu juga, jadi seketika kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi prosesnya itu ya, malah langsung bisa lari. Setelah dipegang dia berdiri, lalu berjalan kian kemari. Nah itu ya, setelah kuat dia langsung melonjak berdiri, dia jalan ya kan, ke sini ke sana. Kenapa? Karena saking apa? Senangnya udah 40 tahun dia nggak bisa jalan. Saking senangnya baru bisa jalan ya dia mondar mandir. Kalau kita lihatnya yang udah biasa jalan kan lucu kan ya. Tapi kalau bagi dia itu luar biasa. Ada cerita gini. Ada satu bapak sama anaknya. Terus naik mobil ya. Itu ada temennya juga ikut. Anaknya ini setiap dari jalan sepanjang jalan dia selalu itu pohon apa ya, kok daunnya hijau ya, kata gitu. Oh itu pohon mangga, mangga buahnya itu ya. Jalan lagi, Pak itu apa, ada warna kuning-kuning, itu pohon bunga ya, bunga matahari dan segala macam. Semua dia komentari di pinggir jalan ya. Apa yang komentarin? Oh itu ada siapa itu, kok orang bawa pacul misalnya ya. Semua dia komentarin. Nah ini temennya bingung. Ini apa yang dilihat itu biasa bagi orang lain, bagi dia itu luar biasa. Oh itu ya Pak. Oh ini tanya terus. Pokoknya nanya terus. Sampai bapaknya sih
Bab, iya nak ini gini. Bapaknya sabar nerangin. Tapi temennya udah gak sabar ini. Dia kesel tanya, bisik gitu. Terus bapaknya bilang apa? Maaf ya Pak, anak saya ini baru saja bisa apa? Bisa lihat katanya. Dari lahir dia sudah buta, tapi sekarang baru bisa lihat katanya. Makanya apa aja menarik gitu ya. Wah temennya baru, oh pantes. Saya dia temennya gak kesel lagi ya. Biarnya itu anak itu ngoceh terus ya. Pokoknya apa yang dia lihat tuh dikomentarin semuanya. Karena dia baru saja bisa lihat. Sama seperti ini, 40 tahun orang ini lumpuh dan gak bisa jalan. Ketika mulai bisa jalan, dia berdiri, dia melompat, berjalan apa? Kian kemari ya, seperti orang duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya ya. Jadi orang ini yang baru saja bisa berdiri, baru saja lompat-lompat, baru saja jalan kian kemari, mereka kenal selama ini orang itu hanya duduk di pintu Bait Allah minta-minta. Sekarang sudah bisa berjalan dan lompat-lompat, sehingga nama mereka dimuliakan ya, mereka takjub, dan itu adalah pintu masuk ya. Kalau lihat selanjutnya, untuk Petrus, Yohanes memberitakan apa? Firman Tuhan. Mereka bilang bahwa orang ini udah 40 tahun sudah buka dan diselamatkan, tapi dia tidak hanya mati dikubur, bahkan pada hari yang ketiga dia menang mengalahkan maut. Begitu juga nanti kita, kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, sudah menyambut Tuhan Yesus ya, kita akan dibangkitkan kalau kita sudah nanti dipanggil Tuhan. Jadi itu ada harapan yang besar. Jadi itulah inti dari apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes ya. Nah begitu juga dengan kita, apakah kita juga seperti itu? Ketika menyampaikan firman Tuhan harus ada orang yang melihat tanda dan mujizat? Enggak ya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini kita sudah apa? Dalam Paulus beriman di Roma dikatakan iman timbul dari apa? Pendengaran ya. Pendengaran oleh firman Tuhan. Iman timbul bukan karena melihat mujizat. Iman timbul bukan karena mengalami mujizat, tetapi karena mendengarkan apa? Firman Tuhan ini yang kita sedang dengarkan. Jadi timbul iman itu ya. Masih ada. Kalau nggak ada ngapain kita berdoa ya kan? Sekarang COVID sudah tersebar kemana-mana. Di Indonesia sudah mulai. Itu Kudus dikatakan apa? Banyak sekali yang apa? Yang kena. Nggak ada yang bisa bendung. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang apa? Yang kena. Kita minta supaya Tuhan menolong bangsa kita ini itu bisa segera lenyap. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan Maha Kuasa, itu maksudnya ya. Bukan berarti sekarang kita nggak percaya kepada mujizat Tuhan, enggak, kita tetap percaya, tetapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan nggak harus selalu kita minta ya terus gitu, enggak. Yang penting firman Tuhan disampaikan, orang tersebut bisa beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru yang sudah diselamatkan Tuhan, sudah mengalami, menikmati keselamatan dari Tuhan. Kita juga harus menyampaikan kepada orang lain. Wah, saya nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, pakai itu dari Yohanes ini dengan kuasa dan bijak. Kalaupun kita nggak seperti Yohanes, nggak apa-apa, sesuai dengan apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Bisa melalui kesaksian kita ya, dari kata-kata atau tadi kehidupan kita setiap harinya berkenan kepada Tuhan ya. Ini kita juga. Dan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah menjadi berkat bagi kami, dan biarlah bagi kami agar kita terus makan seperti Sekarang masih metranya bahasa roh ya Pak Iwan, karena banyak terutama berita Betani metranya bahasa roh kita juga. Karena biasanya penerapannya ini ya baru penerapannya. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan bahasa roh kita harus berbahasa roh.
pendeta memaksakan doa penyembuhan, plek sembuh. Kadang-kadang memaksakan. Kata Pak Yusuf juga itu kehendak Tuhan. Kalau kita mendoakan sembuh kehendak Tuhan, Tuhan belum kehendak sembuh, namanya coba penyakit benjolan, plek sembuh tidak mungkin orang dioperasi kan ya. Atau orang memaksakan kehendak, cuci di plek sembuh, tidak sembuh ya. Jadi orang biasanya tidak bisa melihat situasi dan kondisi. Jadi kalau sebagai anak-anak diberi kuasa, plek sembuh. Saya sering mendengar pendeta kalau ada konser, ada seminar, ada KKR itu sering. Uci-uci di plek sembuh ya. Oleh karena itu terima kasih Pak Iwan berikan firman Tuhan untuk memantapkan kita. Jadi seorang pendeta tidak harus selalu dapat mujizat, tapi mujizat berlaku kita apa? Mungkin tadi saya bisa menerima Pak Iwan kalau kita menjadi saksi Kristus. Nah, hidup kita baik, hidup kita kasih kepada tetangga itu juga sebagian dari kita jadi saksi Kristus. Sedangkan orang mau jadi dewan saja ada papan diumumkan bagaimana keadaan orang itu di masyarakat. Indonesia ini sering tergejekan dengan tetangga. Ada monitoring orang itu, kalau dilaporkan corak itu ya. Ini marilah orang Kristen ini, orang percaya Tuhan menjadi saksi. Entah hidupnya dari sejahtera, entah berbagi kasih, entah apa saja sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan katakan kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, raga, akal budi, hukum pertama dan utama. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya punya pisang sekundul ya, pisang. Tetangga kita kasih yang kecil, yang kecil. Kita kalau bisa mengasih yang, kalau Pak Iwan nanti datang ke rumah, aku punya pisang Pak Iwan. Nanti yang sekundul itu ya, tanda hutan yang paling besar itu, yang paling atas itu besar dan mantap gitu. Ya nanti Pak Iwan hampir aku punya pisang ya. Jandanya segini ada 15 mungkin. Tapi pisangnya pisang asam tapi besar Pak Iwan. Nanti kalau mampir ke rumah aku punya pisang belum matang tapi matang di pohon kan manis sekali. Terima kasih firman Tuhan akan menguatkan kita dan kita selalu berharap pada Tuhan gereja kita tetap bertumbuh dan berkembang. Kita tadi doakan oleh Pak Budi bahwa dengan iman kita percaya 100 jiwa muda-mudi dewasa anak setelah minggu, amin. Amin kita. Anak setelah minggu dewasa. Pak Bandi juga jemaat baru, nanti Pak Iwan kalau ada baptisan nanti kita baptis Pak Bandi ya. Pak Bandi nanti kita saya buat nanti ada penambahan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Pak Iwan dan Putra Putri dari Putra Putri. Terima kasih dari Jakarta. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan kita akan melanjutkan dan kita beribadah. Kita akan 227. Nanti Mas Dewa meninggalkan satu persembahan ya. Buat 27. Bu ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku jaga. Bapak yang berkata, Tuhan terima kasih
Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita akan mundur dan mulai rumah masing-masing. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan, Allah Bapa, Karya langit dan bumi, kasih sayang Yesus dan